Apakah saudara Shu mengenali benda itu? Wang Lin menggeleng tenang. Aku tidak tahu pasti, namun benda itu mirip milik seorang teman. Li Yuan tidak bertanya lebih jauh. Ia segera menatap pohon di samping kerangka dan mulai menganalisis pembatasan di sekitarnya. Tak lama kemudian, tangannya membentuk segel. Pembatasan 18 bunga plum muncul dan menghantam pohon itu satu demi satu. Ruang di sekitar pohon segera berputar. Riak-riak menyebar ke segala arah, bahkan kerangka di bawah pohon ikut terdistorsi. Lalu terdengar suara seperti cermin pecah. Dalam sekejap, pohon dan kerangka itu runtuh seperti ilusi. Yang tersisa hanyalah formasi teleportasi yang memancarkan cahaya lembut. Li Yuan menatapnya sambil berkata, "Ini adalah hukum ketiga dari 8 hukum pembatasan langit, Fata Morgana. Kerangka yang kita lihat tadi sebenarnya tidak pernah ada. Pembatasan ini menggunakan ilusi untuk memancing orang masuk lalu membunuh mereka." Wang Lin mengangguk pelan. Ia juga menyadari mustahil kerangka asli dapat bertahan utuh selama itu. Tatapan Li Yuan menjadi dingin. Pembatasan pembantaian seperti ini biasanya digunakan untuk melindungi harta yang sangat berharga. Wang Lin merenung sejenak sebelum berkata, "Aku hanya tidak tahu apakah pembatasan ini ditinggalkan para celestial atau dibuat oleh orang yang datang kemudian." Li Yuan berpikir sesaat lalu mengangguk. "Namun aku bisa memastikan ini pertama kalinya pembatasan itu dibuka. Tidak ada jejak reorganisasi sama sekali." Mata Wang Lin menyipit. Mungkin pembatasan ini berubah sendiri selama bertahun-tahun hingga bagian dalamnya mulai terlihat. Li Yuan tersenyum tipis. Ada kemungkinan besar begitu. Keduanya adalah orang yang sangat cerdas. Hanya dengan sedikit petunjuk, mereka sudah mampu mendekati kebenaran. Namun tepat saat itu, indra ilahi yang sangat mengerikan menyapu langit. Awan tercerai-berai seolah tidak berani menghalangi. Ekspresi Li Yuan langsung berubah pucat. Saat indra ilahi itu melewati tubuhnya, ia merasa seolah gunung Tai menekan dadanya. Energi spiritual celestial di tubuhnya langsung kacau hingga ia memuntahkan darah. Lalu indra ilahi itu kembali menyapu, dan kali ini langsung mengunci lokasi mereka. Tatapan Wang Lin berubah drastis. Aura itu terasa sangat familiar baginya. Tanpa ragu, Wang Lin segera menerjang menuju formasi teleportasi sambil menarik Li Yuan. Li Yuan langsung memahami maksud Wang Lin. Jika mereka menyerang bersama, kecepatan mereka justru akan melambat. Karena itu, Wang Lin fokus menerobos, sementara Li Yuan bertugas menahan serangan. Keduanya melesat cepat menuju formasi teleportasi. Namun sebelum tiba, wilayah 1000 kaki di sekitar mereka tiba-tiba berubah merah darah. Asap merah muncul dari kehampaan dan berubah menjadi hantu-hantu ganas yang meraung tajam sambil menyerbu ke arah mereka. "Pembatasan," bentak Wang Lin. Li Yuan segera membentuk segel. Pembatasan dalam jumlah besar muncul dan langsung terpecah menjadi lapisan-lapisan pembatasan 18 bunga plum yang menghalangi para hantu merah. Sementara itu, Wang Lin menarik Li Yuan hingga tinggal selangkah lagi memasuki formasi teleportasi. Namun tepat pada saat itu, dengusan dingin menggema dari langit. Ruang darah memadat. Begitu kata-kata itu terdengar, ruang dalam radius 1000 kaki langsung membeku. Tekanan mengerikan turun dari langit seperti tangan raksasa yang sedang menggenggam dunia. Tubuh Wang Lin langsung terasa seberat gunung. Langkah terakhir yang seharusnya sederhana kini terasa mustahil. Bahkan mengangkat tangan untuk mengambil harta sihir pun tidak mampu ia lakukan. Keringat dingin memenuhi dahinya. Di kejauhan, cahaya merah melesat dari kehampaan dan mendekat dengan kecepatan mengerikan. Di dalam cahaya itu, sesosok merah perlahan terbentuk. Aura kebencian yang dibawanya terasa mengguncang jiwa. Itu adalah kebencian yang terbawa melintasi 2 sistem bintang, dan niat membunuh di dalamnya berada di luar bayangan apapun yang pernah Wang Lin rasakan sebelumnya. Dalam krisis hidup dan mati, Wang Lin membuka mata ketiganya tanpa ragu. Cahaya merah berbentuk kipas langsung menyebar dan menerpa Li Yuan. Tekanan yang menahan Li Yuan segera melemah. Wajah Li Yuan pucat, tetapi ia tetap mengangkat tangan kanannya dan menekan dahinya tanpa ragu. Garis hitam setebal lengan bayi melesat keluar dari antara alisnya, lalu berubah menjadi runi raksasa. "Hati pembatasan pemusnahan," bentak Li Yuan. Dalam sekejap, pembatasan hitam menyebar seperti badai. Saat bayangan merah mendekat, seluruh pembatasan itu runtuh dengan ledakan dahsyat. Namun kehancuran itu bukan akhir. Ribuan pecahan garis hitam langsung berubah menjadi pola-pola aneh yang menyelimuti langit.